Ketika engkau naik ke surga, sebelum naik ke surga engkau berkata, aku menyertai engkau sampai ke segala jalan. Luar biasa, engkau Allah Immanuel. Ia adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mengerti Allah. Sebentar kami mau diarahkan, dihibur oleh kebenaran firman. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hamba-Mu yang tidak lebih dari hadir saat ini, berikan hamba-Mu hikmat marifat untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Selamat datang Pak Subakti, bos yang baru. Ya. 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 Baik. Kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya mengambil tema merdeka dalam Kristus. Saudara, ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kita bicara tentang kebebasan, ya, freedom. Ada sesuatu yang kalau saya amati di dalam kebenaran firman itu, bagaimana Allah tidak membiarkan umat pilihannya mengalami tekanan, tantangan tetap, mengalami tekanan dan mengalami perhambaan dari kuasa Tuhan. Allah menciptakan manusia sebagai mahkota makhluk. Ya. Manusia adalah the grand creation, ya, of God. Manusia adalah ciptaan yang teragung yang diciptakan. Why? Mengapa? Manusia unik. Dari semua ciptaan yang lain, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, sungguh menikmati penciptaan itu. Kalau kita runut belakang, Allah membentuk manusia, membentuk dengan pikirannya, membentuk dengan hati. Seluruh eksistensi daripada Allah terfokus kepada manusia. Dan oleh karena itu Allah tidak membiarkan, ya, manusia adalah the art of creation. Jadi manusia itu adalah hasil seni daripada Allah. Ini luar biasa. Dan Allah tidak mau manusia itu terkungkung di dalam kuasa. Allah ingin umatnya memiliki kemerdekaan. Dan hanya satu yang bisa dilakukan oleh menebus dosa. Itu yang dikerjakan supaya umat pilihannya terbebas. Ini perbuatan Allah itu. Maka saat ini firman Tuhan berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Freedom in Christ. Yeah. Nah,
Baik, kita akan melihat di sini klik berikutnya, ya. Nah, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Orang-orang Yahudi masih terpenjara oleh paradigma Taurat. Pola berpikirnya masih dipengaruhi oleh Taurat. Iya. Dan Tuhan Yesus berkata, mereka akan mengalami kemerdekaan jikalau, ini kata besar, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ingat kata tetap. Tetap, tidak tergoyahkan sedikit pun, ya, dari firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kalau kita mengatakan kita ini murid Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus tetap di dalam firman. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan kata-kata. Tetap di dalam firman berarti kita ada di dalam kuasa firman yang berotoritas di dalam hidup kita, yang berwenang untuk mengatur hidup. Ya saudara, firman Allah yang berhak mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Maka di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Di situ tidak dikatakan berbahagialah orang yang belajar firman Tuhan siang dan malam. Ya. Tidak ditulis berbahagialah orang yang belajar firman Allah siang dan malam. Tetapi dikatakan merenungkan. Ini harus digarisbawahi. Kata merenungkan itu apa sih? Kalau merenungkan itu tidak hanya sekedar membaca. Ketika membaca firman Allah, kemudian kita mengevaluasi hidup kita. Sudahkah hidup saya selaras dengan kebenaran firman Allah? Lalu kita akan melihat mana saja hidup saya yang tidak selaras. Saya merenungkan, kemudian mengimplikasikan itu di dalam hidup. Ini merenungkan. Maka dikatakan merenungkan
Sedangkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. 24 hours. 24 jam siang dan malam, 24 jam. Maksudnya apakah kita merenung di dalam kamar, ya kan? Ya, ibu-ibu lagi masak merenung. Kapan selesai? Kerja merenung. Ditanya, renungkanlah firman. Bukan itu yang maksudnya. Firman Allah itu masuk dalam diri kita. Ketika dalam hidup kita mempraktekkan firman Tuhan itu, Allah itu, lalu kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita akan baik. Makanya sebelum pelatihan, kami tiap Selasa dan Jumat ada pelatihan tim KFC kita Polres Tolong ngobrol-ngobrol dengan Reni, dan saya berkata, orang yang dewasa dalam iman bukan hanya karena dia belajar saja, bukan hanya karena dia rajin ke gereja, bukan hanya karena dia rajin konser, tapi ketika dia menerapkan firman Allah dan menghadapi kesulitan, dia bergumul, dia berpegang erat kepada Tuhan dan minta Tuhan memberikan dia kekuatan. Di situ kedewasaan. Ketika orang membuli kita, ketika kita orang tidak berkata benar tentang kita, sebelum kita mencoba untuk bicara, kita renungkan dulu. Maka firman Tuhan cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata. Mengapa dikatakan di sini? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya sangat diberkati ada satu quote dari seorang teolog Inggris. Itu selalu ada dalam hati dan pikiran saya. Dia berkata, every point right living begin with right thinking. Setiap kehidupan yang benar dimulai dengan cara berpikir. Maka dalam kitab Roma 12 yang diperbaharui apa? Ada ini mind, your mind, the power of mind. Jadi kalau kebenaran itu masuk dalam pikiran hidup kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ketika kita dalam kondisi ada masalah, ada kesulitan, lalu kita ingat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk pencobaan yang kami kalau pencobaan biasa ingat sorry karena sakit semangat. Nah, kita merenungkan itu. Oh ya, saya ingin bertanya kepada saudara bisa hidup sampai detik ini. Pernahkah saudara melewati kesulitan dalam hidup saudara? Lewat kan? Ya lewat saudara. Ya. Jadi kita tidak gimana ya? Apalagi melo-melo. Gimana ini? Iya. Ini akan berlalu.
Tidak akan selamanya aku seperti ini karena Tuhan menyertai aku. The power of mind, pikiran dirubah, paradigma dirubah. Ketika paradigma dirubah, pemikiran kita berubah, kita menginspirasi, bergerak menginspirasi. Yang sedang tren sekarang dan viral sekarang kan tagarnya kan TOB, hashtag yang lagi ramai, ya. Tadi malam ada anggota dewan reses di lingkungan kami. Saya kan sebagai penasihat RW ya, diundang juga datang. Lalu Pak Amsakar datang juga. Wah, ini bosnya Pak Subakti datang. Wih, kalah Pak Amsakar gini-gini ya, kami dengerin. Tapi selalu dia berbicara positif. Ya. Udah lupakan aja yang lalu-lalu kan. Ya, yang black campaign yang apa? Ya saya pernah salah. Ya, plat mobilnya itu saya salah karena aku kesalahan kan gitu. Ya kita di depan umum gitu loh. Ya. Orang yang kesatria yang jengkel itu berani mengambil kesalahan gitu. Ya, jangan nggak pernah salah. Apa yang nggak pendeta itu salah ya? Kalau itu aja ustaz itu salah. Sampai dia mundurkan diri kan? Si Gus itu kan? Ya, si Gus itu. Padahal aku lebih bagus. Nah, ya, nah. Artinya ini. Saya tidak mencoba untuk menggoreng-goreng itu atau enggak. Saya hanya melihat si tukang estes itu. Dia walaupun rawat wajahnya dia tak mantel gitu. Dihina gitu. Tapi melalui dia dihina itu malah dapat uang ratusan juta, umroh ya. Makanya kalau engkau dihina diam aja. Terus marah-marah. Ya, berkatnya hilang. Usah. Dia bukan pengikut Kristus. Harusnya kita pengikut Kristus punya kelebihan karena apa? Roh Kudus tinggal dalam kita, yang memampukan kita untuk melawan kedagingan itu. Ya, memang ya kita kadang-kadang kalau laki-laki ini lebih kuat logikanya, diem lalu mulai. Karena begitu masuk telinga kiri keluar telinga kanan tetapi nyangkut di sini. Ibu-ibu masuk sini keluar sini. Makanya saya punya tante. Wah, kalau dengar ini tapi umurnya cukup panjang. Karena nggak mudah hipertensi. Kalau yang dipendam itu hipertensi. Makanya itu jual. Kami suami malu nih. Lalu cukup. Jangan sungkan untuk mengeluarkan unek-unek itu. Ya, lebih baik keluarkan unek-unek itu di depan suami daripada di tetangga sebelah. Nanti akan kemana-mana itu. Ya. Makanya bapak-bapak, sebelum engkau pulang kerja, siapkan telingamu. Iya, siapkan. Udah, biarin aja. Ya. Nah, jadi cara berpikir kita ketika kita memahami kebenaran firman,
kita memahami pasangan hidup kita juga. Ya. Ya. Juga ibu-ibu jangan kalau suami pulang diem, itu berarti dia lagi banyak ngomong. Jadi dia udah mulai, jangan dimungkinkan itu dia. Sebab dia kalau udah marah itu bukan gelas pecah, buang, diam tapi buang gitu kan. Karena apa? Ya mau ngomong udah capek. Laki-laki itu kan jumlah kata-kata 5.000 sampai 7.000, puncaknya 7.000. Berarti itu dia. Kalau diungkit lagi, piring pecah, gelas pecah, jangan saya itu ya, makanya biar dulu minum kopi, minum teh dulu. Udah itu ngomong lah, ya, kalau ya, nah, nyanyinya bertobatlah, iya, kok larinya ke situ, ya. Iya. Yang ini yang jomblo-jomblo yang calon-calon ini, ya jangan hanya ya jadilah suami, jangan hanya mau nikah. Kadang-kadang siap nikah tapi nggak siap jadi suami. Ya, siap nikah nggak siap jadi istri. Senang punya anak nggak siap jadi bapak, nggak siap jadi ibu. Siapkan dulu. Kenapa? Hamilnya 9 bulan supaya siap. Ya, Tuhan itu luar biasa. Jadi dipersiapkan 9 bulan supaya nanti kalau itu sudah siap gitu loh. Nggak langsung tiba-tiba hari itu hamil, hari itu juga lahir kan itu. Maka ada proses itu Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya Tuhan Yesus juga luar biasa. Walaupun dia Tuhan, dia Allah. Dia memiliki segala sesuatu. Waktu di kandungan Maria tidak protes. Coba kalau dia tetap mempertahankan kealahannya, maka Filipi dia tidak menganggap kesaudaraannya dengan Allah Filipi pasal itu. Enggak. Dikandung 9 bulan, kepanasan di dalam jadi aja dia. Enggak berontak sama Maria. Maria keluar. Enggak. Dia tetap setia 9 bulan. Itu loh. Ya. Nah ini. Walaupun 3,5 tahun dia menghadapi penderitaan, dia tetap tenang. Dan dia mengikuti kehendak Allah. Ini loh, makanya saya ada ustaz di tetangga itu ustaz ya, dia ada masjid yang cukup besar, dia ustaz di situ. Kalau ketemu saya suka canda. Dia kalau udah ketemu saya, dia bilang apa? Halo Pak Ustaz. Lalu saya bilang sama Ustaznya, halo Pak Pendeta. Ketawa-ketawa kan. Jadi dia undang saya Ustaz, saya undang dia pendeta. Ketawa-ketawa. Lalu saya ngomong, Pak Pendeta, ingat ya, jangan jualan SKS. Tapi itu mas ya, bukan. Begitu belajar dari situ, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa kan dia sama Ustaznya. Nah, jadi kita diubah cara berpikir kita. Makanya ketika saya ketawa-ketawa canda-canda sama Ustaz, yang lain kan bukannya sedikit. Ngapain ya aku kok memuji orang Kristen? Sekarang Ustaz sama pendeta saya ketawa-ketawa kan gitu. Duduk berdua sama Ustaz, ngobrol-ngobrol, tanda-tanda ketawa-ketawa. Di rumahnya tuh waktu Natalan, orang tampan, Idul Fitri saya datang ke tempat dia. Lalu ada orang Islam bilang, Bapak ini bisa jadi NU dia. Iya, saya NU. Saya nggak ngerti NU itu singkatannya apa. Nasrani unggulan. Iya. Sama ngomong, ketawa-ketawa kan? Iya, nggak usah terlalu spamming. Karena kita sudah dimerdekakan, cara berpikir kita sudah dimerdekakan dari pikiran yang positif, pikiran yang negatif, pikiran yang
provokatif, pikiran yang destruktif, itu sudah hilang. Mengapa kita masih terkungkung dengan itu? Kita orang merdeka, orang merdeka itu sukacita. Orang yang merdeka itu kami tidak bisa. Iya, itu. Nah, jadi kemudian kebenaran berikutnya, kebenaran yang diajarkan Kristus cenderung membebaskan manusia. Kita akan lihat Yesaya 61. Ya. Yesaya 61 ayat 1. Ya. Yesaya 61 ayat 1. Ya. Oke, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia masa ini. Kuasa Tuhan yang Maha Tinggi ada padaku. Ia memilih dan mengutus aku untuk membawa kabar baik kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hatinya, untuk mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan, dan kepada orang-orang dalam penjara bahwa mereka akan dilepaskan. Ini membuat tentang Yesus Kristus. Wah, dia datang diutus untuk membawa kabar baik. Kabar baik itu ya Injil, Ewangelium, kabar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pembenaran membebaskan kita dari kesalahan dosa yang mengikat kita pada penghakiman Allah dan mengikat kita di bawah ketakutan yang luar biasa. Pengudusan membebaskan kita dari belenggu kebinasaan, yang mengikat kita dari pelayanan yang merupakan kebebasan yang sempurna dan memaksa kita untuk menjadi budak yang sempurna. Kita yang mendulos, kita menjadi hamba, tapi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa, hamba kebenaran yang tunduk kepada kebenaran. Hamba dulos artinya kita enggak punya hak. Hak kita diatur oleh kebenaran. Hak kita diatur. Kadang-kadang kecenderungan manusia kan maunya bebas, tak terbatas, melakukan apapun seenaknya, tidak mau ikuti hak. Ya, saya naik mobil sama anak saya ya, bungsu. Ya, saya udah lewat lampu merah Panjul, belok, udah mau berjalan ke Muka Panjul, seatbelt saya buka, anak saya tetap seatbelt tidak dibuka. Dia ngapain dia dibuka seatbelt? Pak, taat itu kan bukan karena hanya takut sama polisi. Pak, malu juga pakai rumah. Dia pakai sampai rumah. Iya, anak kecilnya tahu benar. Nah ini, ya. Jadi cara berpikir kita diproses oleh kebenaran, sehingga kita mengalami kemerdekaan. Ketika cara kita berpikir dimerdekakan, itu akan mempengaruhi semua hidup di maka yang pertama kali perlu diperdekakan adalah cara berpikir. Tim KFC, tim KFC setiap seminggu 2 kali kami ada pelatihan, dan saya berkata ada satu buku itu
judul buku itu program versus jemaat. Apa ya? Kadang-kadang gereja hanya tertuju kepada program saja, tapi tidak fokus kepada jemaat. Wow, programnya banyak, ini, tapi jemaatnya belum ngerti itu, dan akhirnya jemaat mengikuti nanti tapi tidak paham. Karena fokus kepada program, tidak fokus kepada jemaat. Tapi Yesus fokus kepada umat. Gereja mula-mula fokus kepada jemaat. Nah, di situ ditulis di buku itu. Seringkali kalau ada training center atau ada pelatihan, ya, saudara yang pernah ikut pelatihan apa, lihat kecenderungan pelatihan itu lebih fokus kepada skill dan knowledge. Hanya itu pelatihan ini. Pelatihan kelas atau pelatihan manajemen atau pelatihan apa, selalu fokusnya hanya kepada skill dan knowledge. Tapi di Alkitab kata memuridkan itu sebenarnya juga memiliki kaitan dengan mentrain. Train, pelatihan itu sebenarnya dalam perspektif Alkitab adalah merubah pola hidup dan merubah pola berpikir. Itu pelatihan. Orang dilatih, skillnya mantap, tapi kalau pola hidupnya dan pola pikirnya tidak dirubah, dia akan jadi apa? Teroris. Dia akan jadi apa? Perusak. Integritas karakternya nol. Nah, kita dilatih oleh apa? Kita dilatih oleh apa? Tantangan kehidupan, kesulitan demi kesulitan. Mengapa Tuhan izinkan? Untuk kita menjadi semakin dewasa. Ya, untuk kita menjadi semakin dewasa. Saya merubah pola berpikir. Kadang kalau pas ibadah hujan deras, kadang-kadang kita berdoa, kenapa dikasih hujan, kenapa tidak dikasih cuaca yang terang aja. Jemaat itu kebanyakan bukan masalah terang atau hujan. Kalau hatinya mau pergi, terang hujan sama aja. Ya, kalau saya berdoanya, saya nggak berdoa Tuhan redakan hujan juga. Saya berdoa Tuhan, tolong umat-umatmu, berikan hati meski berhujan berangkat. Hujan itu datang banyak. Coba oh ya berarti itu yang doakan. Ya. Bukan masalah hujan atau nggak hujan, hatinya itu, pikirannya yang harus dirubah. Kalau nggak dirubah, hujan tinggi, enak tidur. Ya, gitu. Ya. Kadang dulu kan kalau apa? Kalau pas zaman Mike Tyson atau Muhammad Ali tidur, wah kalau tidur pas pagi, pas jam ibadah kadang-kadang lebih milih lihat tinju, ya kan, daripada ibadah. Sekarang udah canggih. Ya udah, kan bisa siaran tunda. Tapi nggak enak kalau tunda, itu pikiran kita. Ya, nah ini, ya kan? Kalau TV sekarang ya, TV Google lah, TV Android itu kan bisa di-setting. Oh nanti bisa ditonton ulang kan gitu. Ya, udah ibadah dulu. Nanti pulang makan nonton tinju. Ya kan? Kalau saya kan berdua aja kan, ngapain pusing-pusing ya kan? Ya. Nah, jadi kita dibebaskan dari pola-pola berpikir kita ini. Ya. Nah, ya Tuhan Yesus berkata apa? Sejahtera aku tinggalkan kepada kalian. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum naik surga dia bicara kepada murid-murid.
sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Saya mau highlight yang kata sejahteraku sendiri yang diberikan kepada. Sejahtera siapa? Sejahtera Kristus. Apa yang saudara lihat tentang sejahtera ini? Apa yang saudara lihat dari Injil-Injil itu? Yesus tetap sukacita meskipun menghadapi tekanan. Bahkan waktu di kayu salib, saat akhir-akhir, Yesus tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Dia penuh sukacita dan sejahtera melewati semua hal-hal yang dia hadapi selama 3,5 tahun. Karena apa? Karena dia menyenangkan. Sekarang pertanyaan, jikalau saudara menghadapi tantangan dalam hidup saudara, dan saudara tetap kuat, bisa terjun, itu karena Roh Kudus ada dalam diri saudara dan mengerjakan itu dalam diri saudara. Dan ketika saudara tunduk pada pimpinan Roh Kudus, saudara fokus, maka Allah disenangkan. Bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya soal saudara di gereja, angkat tangan, nyanyi, tepuk tangan, lalu saudara memuji Tuhan, luar biasa, gegap gempita. Bukan saudara. Tapi ketika saudara hidup dalam tantangan, saudara tetap memuji Tuhan. Allah disenang. Allah disuka cita. Maka ketika Yesus mengorbankan dirinya di salib, selesai, ya, maka Tuhan berkata sudah selesai. Saudara tahu, Allah Bapa puas terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia puas. Jadi saudara kasih, sejahtera Yesus yang dilakukan. Bukan sejahtera karena uang. Uang itu akan habis juga. Bukan karena jabatan juga akan berakhir. Kekuasaan akan berakhir. Tapi sejahtera Kristus tak akan pernah berakhir. Kalau karena jabatan engkau merasa sejahtera, nanti selesai jabatan engkau stres. Engkau sejahtera katanya karena engkau kaya, punya uang, punya ini, uang habis, engkau stres. Tidak ada sejahtera. Makanya bukan sejahtera itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi sejahtera Kristus. Iblis menawarkan, Yesus ditawarkan, semua ini kekayaannya aku akan berikan kepadamu, jabatan kekuasaan akan diberikan kepadamu. Emang dia siapa? Iblis itu punya apa? Memberikan apa? Dia nggak tahu yang sudah dicoba ini si pemilik. Nah kadang-kadang kita manusia diiming-imingi dengan itu, kuasa, jabatan, kekayaan, itu yang dikejar-kejar sampai detik ini, sampai Yesus nanti datang. Orientasinya ke situ, karena itu memang strategi si iblis, strategi. Ya, maka siapa yang bisa mengalahkan dunia?
yaitu orang-orang yang percaya. Karena dia sudah dimerdekakan di dalam cara berpikirnya benar. Itu, ya. Jadi damai sejahtera Kristus yang ditinggal, sukacita Kristus yang ditinggalkan supaya tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Ya. Nah ini, ya. Kemudian kita lihat tip berikutnya, kepercayaan dalam Kristus memberi kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kebebasan sejati yang tak bisa diberikan oleh dunia. Sesulit maka renungan saya minggu ini, ya saya pagi selesai bantu istri nyapu dan ininya, karena saya cuma berdua sama istri, anak sekolah, si putri kerja nggak tinggal sama-sama, ya pagi kerja dua bareng-bareng. Ya. Setelah nyapu, bantu istri, udah selesai, duduk, kemudian renungan. Ya, merenungkan firman Tuhan ini. Ya. Nah, renungan saya dalam minggu ini adalah tentang dealing with fear in uncertain times. Jadi menghadapi ketakutan di saat-saat atau di waktu-waktu yang tidak pasti. Kita nggak tahu. Kita nggak mengerti apa yang akan terjadi nanti sore. Kita di saat-saat, di waktu-waktu yang tidak pasti, ketika kita menghadapi ketakutan, apa ya? Dalam renungan selama beberapa hari ini, saya dipimpin untuk mengubah pola. Bahwa Allah menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Maka selama 3 hari saya ditegur dengan ayat yang sama. Nggak tahu, yaitu dalam kitab Ibrani. Saya akan bacakan untuk saudara. Ya. Saya ditegur Tuhan. Ya. Ini, ya. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia masa ini. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang dikatakan. Sebab Allah sudah berkata, Aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Sebab itu kita berani berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apa yang dapat manusia lakukan? Mengapa? Saya dibawa ke dalam pemahaman bahwa aku tidak akan membiarkan engkau. Sudah tahu, karena tidak membiarkan. Ketika kita punya anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun, ketika dia lari-lari, kita tidak membiarkan dia. Karena suatu saat dia masih dalam bahaya, dia jatuh. Saya datangkan oleh itu. Saya tidak membiarkan. Nggak membiarkan berarti fokus, berarti dan tidak meninggalkan, nggak cuek.
aku bersama-sama. Ini saya dikuatkan. Ya, dikuatkan. Ya. Nah, kekasih lagi. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Allah itu Dia menolong. Ya. Ini kami lagi dalam proses pembelian rumah di Orchid Park. Hampir selesai dengan notaris. Kadang-kadang kita berpikir, apakah bisa? Apakah mampu saya? Mahal. Tapi saya diingatkan di sini. Jangan dikuasai uang, jangan fokus di sini. Fokuslah kepada aku yang tidak akan meninggalkan. Fokus kepada aku yang tidak akan pernah meninggalkan. Saya tenang aja. Saya tidak terlalu pusing. Saya ikuti apa mau. Nah, di sini kita belajar. Kita belajar dan belajar. Nah, jadi kemerdekaan dalam Kristus memberi kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, bahkan di situasi sulit sekali. Jadi, saudara terima kasih. Ayo kita fokus kepada Dia yang telah memerdekakan. Dia datang untuk memerdekakan. Amin. Dia datang menjadi manusia. Ya nggak apa-apa pakai kata lahir. Dia lahir apa? Memang dia lahir. Realitas. Tapi ingat, proses pengambilan, proses kelahiran, proses pertumbuhan Yesus dari bayi hingga dewasa adalah proses alamiah yang dikerjakan oleh Yesus untuk menjadi manusia dan memerdekakannya. Dia rela menjadi manusia, bukan manusia yang kaya, manusia yang bisa. Maka saya kadang-kadang tersenyum dengan teologi kemakmuran yang selalu memikirkan kekayaan sebagai prinsip hidup ini. Kalau Yesus punya pikiran yang kayak gitu, dia tidak akan lahir di sana. Dia akan dilahir di rumah sakit. Dan dia datang bukan menjadi orang yang miskin, tapi menjadi raja di bumi ini. Karena dia bisa, tapi dia tidak. Dialah segala tantangan, kesulitan yang kita alami dalam hidup, memproses kita, mengevaluasi hidup kita, agar kita dewasa dalam iman, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam hidup, dewasa dalam berkeluarga, dewasa dalam segala. Dan Tuhan sedang proses kita dalam hidup ini. Saya sekolah, walaupun ya Tuhan izinkan sampai S2 sekarang, 20 tahun saya, atau 18 tahun saya sekolah. Tuh. Tapi sekolah itu Pak, itu seumur hidup. Lifetime, seumur. Dan kita diproses. Ijazahnya kapan? Di surga. Kita dapat ijazah di sana. Yuk kita sekolah. Jadi kita diproses. Menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan, karena kita akan dimuliakan seperti Kristus. Ya,
Yuk kita terus dalam hidup kita fokus kepada Tuhan. Saya ingat lagi pujian berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Terus dia tidak berjanji, tapi dia berjanji memberikan kekuatan, memberikan penyertaan. Itu yang dia janji. Sehingga kita kuat menghadapi itu. Kita nyanyi itu. Ya, silakan. Mungkin PowerPoint-nya nyanyi lagu itu kita panggil berdiri. Ya, kita nyanyi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu ramah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musik menamakan pujian ini. Yesus, Engkau berjanji, aku menyertai Engkau sampai ke surga. Engkau berjanji bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil dan mengasihi. Tuhan, Engkau berjanji menyertai kami. Engkau berjanji memberikan kekuatan
terjadi. Mujizat yaitu perkara-perkara yang anti kodrat, yang supra alami engkau kerjakan untuk menunjukkan bahwa engkau ada, engkau menyertai. Yang tidak sanggup kami lakukan, engkau kerjakan dalam hidup. Karena engkau pernah berkata juga, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kesanggupan. Namun ketika engkau tidak sanggup, firman Tuhan berkata, Roh Kudus membantu dengan perkataan-perkataan yang tidak bisa diucapkan, dan Dia memberikan jalan keluar. Kasih kekasih Tuhan, kita diproses menjadi dewasa dalam tahu-tahu di dalam kesulitan. Tapi ingat, kesulitan itu akan berlalu. Berlalu, kita akan melewati bersama Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Dia sudah mengerjakannya dari sejak dia lahir di Bethlehem sampai dia dieksekusi mati di kayu salib. Kerjakan semuanya untuk memberikan contoh teladan kepada kita. Dia dimuliakan karena dia sudah turun sampai titik nadir. Kita juga akan mengalami kemuliaan ketika kita berproses di dalam Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji silakan Pak Gembala. selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Sudah sungguh luar biasa Tuhan kehadiran kita yang boleh menguatkan, membuat kami semakin yakin bahwa kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang senantiasa hadir dalam hati kami, itu yang akan selalu membebaskan kami dari segala bentuk pengaruh dunia di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kudus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Pekerjaan-Mu dan karya-Mu dalam setiap hati orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Seringkali kami menghadapi persoalan hidup yang tidak putus-putusnya, tapi firman-Mu mengajar kami untuk selalu berharap kepada Engkau. Firman-Mu yang selalu meneguhkan kami akan penyertaan-Mu. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami karena Engkau selalu memberi jalan keluar kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami diperkaya, kami dilengkapi melalui firman-Mu, agar supaya ini semakin hari semakin kuat seperti Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah anugerah dan berkat, penyertaan dan pengurapan selalu hadir dalam kehidupan hamba-Mu Bapak David. Kami bersyukur melaluinya kami boleh diberkati, sehingga kami mengalami dan menjalani hidup ini tidak lagi terlunta-lunta, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kami selalu menang terhadap apapun yang akan menarik kami dari hadirat. Terima kasih Bapak.
Berkati semua kami Tuhan. Melalui firman kami semakin kuat di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya berkata. Amin. Kita katakan sekali lagi. Jangan pernah menyerah. Jangan sambil lihat kiri kanannya oleh kata. Jangan menyerah. Ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Ya Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah. Kita ada di penghujung tahun 2024. Bagaimana kita melalui tahun ini? Kita bersyukur pada Tuhan dan percaya di tahun 2025 Tuhan akan menyertai kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Amin. Baik. Ada yang mau membagikan kebaikan Tuhan? Atau saya berbagi sedikit ya tentang kebaikan Tuhan. Sederhana sih, tapi saya belajar. Jadi kan hari Jumat kemarin akhirnya tukang datang memperbaiki pintu kamar mandi pria, toilet pria, karena 2 minggu lalu ada beberapa rekan-rekan kita yang terkurung di dalam. Ketika mereka masuk dan rusak pintu itu nggak bisa dibuka dari dalam. Akhirnya Mas Teguh sampaikan kepada tukang dan hari Jumat datang. Waktu datang pas pula timnya Pak Raffi udah di bawah gitu. Terus akhirnya saya bilang tolong lapor dulu ke security karena kita nggak mau diberhenti kerja, nggak ada surat izin. Karena beberapa waktu sebelumnya ketika pekerjaan yang hanya sebentar seperti itu cukup datang ke security, ini pengalaman ya, dia akan kasih visitor gitu kan, kayak bed gitu. Nah udah, ternyata waktu tukangnya pergi, Mas Sabto juga ada waktu itu dan balik lagi, Bu nggak boleh, katanya ini mesti ke plaza. Jujur sih cukup kesal juga karena berkali-kali datang ke sana dikasih visitor aja gitu kan sama tukang karena pekerjaannya hanya sebentar gitu. Jadi nggak perlu saya mesti melapor ke Plaza Panbil ke orang itu karena Bang Herlan pun pernah ngalamin ya Bang, butuh 1 jam Bang Herlan waktu kita pasang wallpaper ini mau lanjutin sampai malam jam 10, akhirnya Bang Herlan yang pergi lapor minta surat izin untuk melanjutkannya, bisa nggak sampai jam 10? Itu Bang Herlan tunggu 1 jam padahal orangnya di lantai 2 loh. Nah jadi saya ingat itu juga Bang gitu. Jujur aku gak kesal gitu kan. Iya kok gini sih gitu kan. Gimana nih security ini berubah-ubah peraturannya. Akhirnya saya bilang oke, saya mandi dulu, saya akan pergi ke sana. Di kamar mandi saya mulai merenung. Tuhan tolonglah, saya mulai berdoa. Saya diingatkan Roh Kudus. Udah datang sama Tuhan. Mungkin saya juga punya pengalaman menghadapi orang yang di plaza. Bang Herlan juga pernah ngalamin lah nunggu 1 jam. Tapi jujur ada rasa takut, walaupun itu perkara kecil, tapi kan kalau kita datang terus orangnya nggak ada, karena memang orangnya suka gitu, kita datang nggak ada orangnya, tapi sebelah dibalik. Sementara pekerjaan ini harus segera, karena tukang ini bilang, ya saya juga dibayar, kalau saya nggak kerja, ya gimana? Saya mending pulang, saya punya proyek juga tempat lain gitu kan. Nah akhirnya saya doa sepanjang jalan, saya doa Tuhan tolonglah. Sebelumnya saya udah telepon ibu itu, saya telepon nggak diangkat, saya WA. Pagi Bu, apakah Ibu ada di kantor? Saya nggak lihat lagi HP sampai saya berangkat. Ternyata di tengah jalan, saya pas nyampe di resepsionis di Plaza Panbil, saya bilang, pagi Pak, saya mau ketemu dengan Ibu Tina, saya mau gini-gini. Oh iya katanya, saya lihat HP ternyata Ibu itu udah jawab, ada Bu katanya. Yang mau saya kasih tahu adalah, kalau mungkin itu hal kecil, tapi waktu kita tadi Pak Raden bilang pola pikir gitu ya, ada rasa takut gitu. Tapi waktu saya mungkin hanya
simpel aja gitu kan. Berdoa datang sama Tuhan, Tuhan tolonglah. Itu hanya perkara kecil tapi kan nggak akan jadi nanti pintu kamar mandi kewalahan kita semua juga hari Minggu beribadah gitu kan. Akhirnya saya datang dan sebentar selesai. Saya datang ke security di Bundaran Pantil. Akhirnya saya tahu perkaranya kenapa. Ternyata masing-masing security ini sebenarnya prosedurnya seperti itu. Tapi nggak semua security menjalankan peraturan itu. Ada yang rela memberikan visitor aja, dan ada orang-orang yang nggak mau ambil resiko, dia butuh surat. Ternyata yang lagi dihadapi hari itu, dia orangnya sakit, dia mau surat, dia nggak mau ambil resiko. Bu, kalau misalkan ada kecelakaan, tiba-tiba lapor ke Panbil, saya kena, ibu kena. Benar juga saya bilang. Tapi satu saya bilang sama mereka, tolong kau kasih tahu sama temanku ya, supaya kami nggak bingung tenan-tenan ini. Saya bilang, kau samakanlah peraturan kamu. Kalau harus surat kami siap melakukannya. Jangan kalian bikin kami pusing. Saya bilang gitu. Saya bilang sama dandunya, kepalanya di situ. Tolong ya Pak, bikinlah yang benar. Saya bilang gitu. Jangan satu bilang ini, satu bilang itu, supaya kami nggak bingung. Yang tenan-tenan ini, supaya jelas kalau harus lapor kami ke sana, laporlah kami. Tapi saya bersyukur karena Tuhan tolong pengurusan surat itu sebentar akhirnya bisa selesai, dan puji Tuhan hari ini para pria bisa menggunakan kamar mandi dengan nyaman. Itu perkara yang singkat, tapi saya bersyukur ketika kita harus belajar bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong kita. Itu tadi perubahan pola pikir. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kadang-kadang mungkin hal kecil tapi nggak bisa kita atasi. Mesti minta tolong Tuhan, dan memang semua hidup kita tadi harus dikuasai oleh kebenaran. Puji Tuhan, itu aja. Kita akan dengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Pak Subati. Silakan Pak. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Pengumuman hari ini. Minggu tanggal 15 Desember 2024. Yang pertama, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada, silakan. Mungkin boleh berdiri di tempatnya, memperkenalkan diri, nama, tinggal di mana. Kalau sudah bekerja di mana? Silakan. Silakan Pak. Shalom untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Tasyahaan. Tujuan saya ke Batam ini buat nyari pengalaman kerja. Kebetulan saya tinggal bersama adik saya di Sekolah Sentral Pak. Adiknya Hana ya? Iya, sama Tasyahaan. Kakaknya? Iya. Oh iya. Baik, mari kita sama-sama berdiri diri untuk beri sambutan yang terbaik. Selamat datang. Ya, Baik, kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya bisa beribadah bersama di sini bersama dengan anak-anaknya ya. Yang berikutnya lagi untuk jadwal ibadah sepanjang bulan Desember, tanggal 12 Desember kita akan ibadah kedua dari Pak Pendeta Herlan. Tanggal 22 Desember dilayani Pak Heri Samuel ya. Tanggal 25 Desember nanti kita akan ibadah Natal dari Pak Herlan di tempat ini jam 9 seperti biasa. Baru sampai tanggal 25 ya, pengumuman hari ini jadwal untuk ibadah. Nanti yang lain akan menyusul. Yang berikutnya persekutuan doa setiap Kamis dan Jumat secara online kita lakukan seperti biasa jam 8 sampai dengan jam 9. Kita semuanya boleh ikut karena dilakukan secara online. Yang berikutnya lagi selamat ulang tahun buat Sri Sofiana Putri Wow tanggal 5 Desember. Hari ini sepertinya tidak hadir ya, mungkin bekerja. Nanti kita bisa sampaikan tanggal 5 Desember. Firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7.
Diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya lagi. Selamat ulang tahun buat Lades sebagai ibu. Hari ini mungkin bekerja juga tanggal 8 Desember. Nanti kita bisa sampaikan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nanti kita bisa sampaikan ke Lades untuk ucapan selamat ulang tahun. Yang selanjutnya lagi, itu saja mohon hari boleh sampaikan kepada semua. Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang kita berikan pagi hari ini, dan selanjutnya akan ada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Robinson, nanti dilanjutkan doa berkat oleh Pak Rafi. Mari sama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih pagi hari ini karena kami boleh bersama-sama menikmati Tuhan dalam seluruh ibadah kami ini. Kami bersyukur dan ada firman yang boleh mengajar kami. Kami berterima kasih, dan pagi hari ini kami bawa juga persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Uang ini kami peroleh melalui setiap usaha pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami bawa, kami berikan sebagai persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan membuktikan bahwa kami tidak dikuasai oleh uang, tapi kami dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami berikan persembahan ini sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang boleh kami bawa pagi hari ini. Biar dikuduskan, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui pelayanan semua jemaatmu di tempat ini. Tuhan tolong kami, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola semua keuangan ini, supaya semua pengelolaannya berjalan dengan benar. Ketika disampaikan mungkin di tengah-tengah jemaat, mereka bersukacita dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan juga yang menolong kami semua jemaatmu ketika kami belajar taat memberi kepada Tuhan, bukan untuk memperkaya Tuhan, tapi juga sebagai bentuk ketaatan kami kepada firman-Mu, dan Engkau pasti akan memelihara kami. Kami tidak menjadi miskin dan kami tidak akan berkekurangan. Kalaupun hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan yang tahu. Terima kasih, kami berikan persembahan ini pagi hari ini. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, terima kasih. Kami bersyukur atas pagi hari ini kami boleh menikmati